Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam nama budaya. Saya Coach Bib. Terima kasih sudah hadir di channel Coach Bib. Kita semangat dulu ya. Wah, lagunya pendek. Emang cuma segitu lagunya ya. Jadi nggak bisa dipanjangin lagi. Cuman segitu lagunya, jadi nggak bisa dipanjangin lagi. Baik, di kesempatan sore hari ini, disclaimer saya pribadi adalah tidak menggurui, tidak kelebihan ilmu, juga tidak menasehati, namun saling berbagi. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Baik, di kesempatan hari ini santai saja ya, kita akan membahas materi-materi yang semoga materi-materi ini dapat disimak dan juga ini menarik sehingga dapat diwujudkan dalam kehidupan keseharian, baik dalam pemahaman maupun pola tingkah laku, apapun itu jenis persepsi, image, atau mindset yang harus kita pola lebih baik lagi. Santai saja di acara ini, kita acara yang santai ya, jadi nggak perlu tegang-tegang. Mungkin di acara berikutnya saya akan membuka live agar teman-teman bisa interaktif. Jadi di acara ini kita santai saja ya, kita bisa tertawa bersama, juga semangat bersama. Jangan ditahan-tahan, kalau mau ketawa tetap ketawa ya. Baik, saya bisa mulai ya. Di materi pertama ini saya ingin membawakan materi berjudul kemelekatan. Dari artinya saja sudah tercerna ya, ketangkap di benak kita bahwa itu sesuatu yang menempel atau melekat ya. Jadi secara definitif mungkin kita bisa uraikan segala apa yang dijadikan berlebihan dan menempel pada diri ya, sehingga bisa menjauhkan kasih sayang Tuhan, bahkan nyaris menduakan ya, tidak menomorsatukan Tuhan, atau musyrik. Ini serem sekali ya. Coba Tuhan dilawan. Jadi begini ya, apa saja sebenarnya yang termasuk kemelekatan? Banyak ya. Nama kita sendiri itu kemelekatan. Jabatan, pangkat, atau sesuatu yang diamanatkan kepada kita sehingga itu menjadikan kebanggaan yang digaungkan dan dipertuhankan. Atau objek ya, bentuknya objek yaitu benda-benda. Kendaraan, rumah, ya bisa mobil, bisa motor, bisa apapun itu yang Anda miliki, sawah, tanah yang luas, ya, atau jabatan, kekuasaan, apapun itu, sehingga menjadikan Anda disebut menduakan Allah. Jadi atau menuhankan begini, satu contohnya ya, ketika Anda memiliki sesuatu yang diamanahkan oleh Allah, misalkan kendaraan, itu sebaiknya Anda seperti apa sikapnya? Dia diagungkan atas pemberian Tuhan, atau Anda biarkan dia apa adanya, atau dia tetap dipelihara, atau dia dibanggakan kepada yang lain? Bagaimana kira-kira menurut Anda? Coba, Anda bisa jawab nggak? Apa yang Tuhan kasih, wajib hukumnya disyukuri. Artinya, receive, kita terima sebagai bentuk pemberian, manifestasi dari kecintaan Tuhan kepada kita, yang itu kita terima. Oke? Yang disebut dengan kemelekatan tadi, dia dilebihkan, ya, dia dilebihkan kehadirannya seolah-olah dia adalah otak kita isinya hanya barang itu sendiri. Misalkan
mobil bagus. Dia lihat orang punya mobil, gue juga punya mobil lebih keren lagi, bagus. Hebat mobil gue. Hebat lah ini. Kendaraan yang kita punya semuanya hebat. Gak kalah lah. Kalah orang lain semuanya kendaraan kita. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kita akhirnya lupa. Wah, apa-apa ngurusin mobil. Habis waktu kita untuk ngurusin mobil. Ketimbang kita waktu sholat dipakai buat ngurus mobil. Waktunya mobil dipakai ke tempat yang baik, misalkan ke masjid, nggak dipakai. Karena lagi ngurusin mobil tadi. Mobil belum beres, masih dicuci ya. Gitu. Jadi waktu dan pikirannya. Karena semua ini termaktub dalam ruang dan waktu, saudara. Apapun prosesnya dalam kehidupan ini termaktub dalam ruang dan waktu. Ruangnya apa? Yaitu ruangnya. Kesempatan tadi merupakan sebuah ruang, ya. Sedangkan waktu adalah pergeseran, ya, antara detik demi detik ke depan terus berjalan, itu loh waktu. Salah satu contoh ya, ketika seseorang memberikan kesempatan untuk misalkan untuk naik ke podium ya, apa yang dia bilang si MC-nya, ya kan? Dia akan ngomong seperti ini. Kami persilakan Bapak X yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Betul tidak? Sama aja kan? Tempat adalah ruang. Tempat adalah ruang. Waktu adalah waktu, pergeseran yang ada yang nggak bisa, setiap pergi nggak bisa pulang, saudara. Apa, saudara? Waktu. Dia hanya berputar terus ke depan, nggak pernah balik ke belakang. Nggak bisa kan? Wah, bisa diulang nggak tadi? Jam 3 jadi jam 3 lagi. Nggak bisa. Ya, entah jadi masuk ke time tunnel, ke lorong waktu ya. Itu pelajaran beda lagi ya. Jadi intinya adalah sesuatu yang tidak bisa diulang, itu waktu. Nah, waktu dan tempat atau ruang dan waktu. Jadi kemelekatan adalah setiap apa saja berupa persepsi. Misalkan kita merasa bangga, kita ini nama orang kaya loh, kita nih keturunan darah biru, kalah tuh darahnya ungu sama kuning, gitu ya. Kira-kira. Itu saja sudah kemelekatan. Artinya dia tidak lagi berpikir tentang siapa pencipta dan siapa yang dicipta, siapa makhluk, siapa Tuhan. Ya, nama kita saja sebenarnya kemelekatan, saudara. Saudara sejak kecil, sejak terlahir diberi nama si A, ya. Itu dipikir itulah saya. Nanti kita lihat, cek di, Anda bisa cek ya di video saya sebelumnya tentang diri ya. Saya itu siapa, diri itu siapa. Sehingga nama tadi melekat dalam benak pikiran, melekat di benak ya. Karena kan kalau ditempel di badan di mana nama? Kita nanti jadi name tag ya kalau ditempel di badan. Jadi di dalam benak kita melekat, nama kita adalah sejak lahir diberi nama si X. Ditulis di akte kelahirannya semua. Ya. Itu nama dunia Anda. Untuk mempermudah sosialisasi Anda dengan makhluk lain. Diberi nama, kan kalau nggak dikasih nama juga bingung, ya kan? Misalkan ketika mau dipanggil, nama siapa ya? Ada namanya pasti kan? Ada namanya. Tapi kita dengan nama itu memudahkan. Intinya adalah nama adalah suatu wujud kesifatan seseorang, ya. Karena nama sudah mewakili. Jangan lupa nama mewakili sifat, wujud, maupun kelebihan ataupun kekurangan sudah mewakili. Misalkan gini, kita mengingat seseorang ya, itu nggak datang tuh si X, mana tuh yang palanya botak, nah ya kan, kita mewujud pada wujud ini ya, berpersepsi pada wujud karena palanya botak gitu. Nah padahal sekarang udah nggak botak lagi. Wah, rambut udah numbuh ya gitu. Atau dia sering-sering pakai topi, nggak kelihatan botak ya kan, seperti itu ya gitu. Atau sifat itu tuh yang si X nggak diundang ya, itu mana yang rudet tuh mikirnya, wah agak bingung tuh cara mikir dia tuh kadang-kadang ya gitu. Keputusannya tuh nggak mutusin masalah sebenarnya kan, jadi keputusan yang nggak jadi keputusan ya. Banyak kan kayak gitu ternyata. Itu sifat ya. Jadi interaksi pikiran orang lain terhadap seseorang yang ada di dalam benaknya itu merupakan penamaan tersendiri yang menjadi inisial di benak otak orang itu.
Si X adalah gini gini gini, gini, si B adalah gini gini gini, si C adalah gini gini gini. Ini sudah tergambar, termemorize. Saudara, setiap Anda melihat sesuatu benda, pertama kali melihat adalah mempelajari berarti. Anda dikasih satu benda baru ya, ini apa nih? Ini ya. Oh, ingat ya? Oke, berarti Anda disuruh mempelajari. Untuk kesekian kalinya, Anda mempelajari atau mememori? Ayo, tebak ya. Untuk kedua dan ketiga dan selanjutnya Anda mememori berarti. Karena tanpa dihadirkan benda tersebut, Anda sudah ada di benak Anda. Termemori langsung. Misalkan salah satu contoh, nggak usah benda ya, tempat misalkan. Hal-hal yang terkait misalkan dengan, kita ngomongin laut. Kita mau pergi yuk, misalkan ada di laut di Jakarta, ada Ancol ya. Ke Ancol ya, otak kita udah sampai ke Ancol. Udah lebih cepat daripada gerakan dunia kita. Itulah benak dan persepsi. Dia lebih cepat sampainya. Kecepatannya melebihi kecepatan angin. Betul tidak? Ya. Angin bisa kelihatan ya, kecepatannya kan. Hus, masih ada bunyinya hus ya. Ini udah nggak ada bunyinya. Ya, tak bersuara. Jadi udah sampai ke tempat yang bersangkutan. Jadi yang kedua adalah memori. Anda sudah mememori di dalam benak Anda. Jadi wujud kemelekatan adalah tadi, ketika kita mendewa-dewakan atau menuhankannya, seolah Anda lebih bangga, lebih punya kekayaan. Untuk wujudnya sih sebenarnya bersyukur ya. Kita udah bersyukur ya, diberi mobil ini ya. Wah, ternyata lebih bagus daripada si B yang gak punya tuh. Jadi ngehina akhirnya. Gitu. Wujud syukurnya jadi berubah, jadi penghinaan buat orang lain. Ini yang membahayakan, saudara. Jadi hindari kata-kata itu, sehingga kenapa harus disebut dia menduakan Tuhan? Sesuatu yang diamanatkan kepada kita wajib disyukuri dengan cara digunakan sebaik-baiknya, tidak dilebih-lebihkan, seolah wujud itu adalah menuhankan, dituhankan oleh Anda, dipertuhankan oleh Anda. Itu. Ya tadi, sering esensinya adalah Anda lupa sedang bermanja-manja dengan alat yang Anda punya, barang yang Anda punya, ya. Sehingga Anda lupa. Hingga Anda lupa tentang, harusnya Anda wajib bersolat, bertafakur kepada Yang Maha Kuasa, bersyukur. Anda lupa. Memang wujudnya Anda bersyukur, menyenangi atas apa yang telah diberikan sebagai karunia kepada Anda. Tetapi akhirnya, pada akhirnya, Anda lebih terfokus kepada kebendaan itu sendiri. Sehingga nilai esensi Tuhannya yang memberikannya, yang menciptakannya, itu tidak lagi dihargai dalam benak Anda. Bahkan hilang wujudnya, wujud pikirannya ya, ruang dan waktunya jadi hilang di dalam benak Anda. Seperti itu. Salah satu contoh ya, dulu mungkin tidak terjadi karena belum musim ya. Teknologi itu, metode kerja sistematik itu berjalan sesuai dengan dinamis ya, berjalan sesuai dengan ruang dan waktu. Zaman dulu nggak ada komputer dan nggak juga ada handphone. Zaman sekarang handphone. Nomor satu saya mau tanya kepada Anda. Ketika Anda bangun tidur, apa yang dicari pertama kali? Kalau orang yang salat di masjid ya, ketiduran, yang dicari sarung. Ataupun nanti nyari sendal, mau ke WC atau gimana kan? Tapi kan berbeda dengan orang zaman sekarang. Ketika bangun tuh dicari HP. Betul tidak? Kita sadar kan? Itu. Yang dicari HP. Aneh ya, seperti itu. Sehingga dia esensinya jadi, ya tadi ya, nilai dasarnya jadi HP, jadi memperkuat di benak kita, seolah-olah takut HP-nya hilang nih. Apa-apa takut ketinggalan berita, takut ketinggalan medsos, atau semua apa yang termemori di HP bakal hilang, atau ketakutannya jadi tinggi. Jadi sesuatu itu takut ketinggalan, takut ini, takut itu, takut disangka gaptek, ya. Sehingga apapun lihatnya ke HP. Dikit-dikit yang dilihat HP. Sama saja sebenarnya Anda sudah mempertuhankan sebenarnya. Menuhankannya, hindari itu. Ketika bangun tidur, pertama kali sadar. Sadari duduk, sadari terima kasih Tuhan. Engkau berikan aku kepercayaan untuk hidup kembali ya Allah. Seperti itu harusnya. Jadi jangan bleng langsung kabur lihat HP. Itu penyakit utama kita. Semua rata-rata udah, zaman udah gitu ya. Jadi sebuah pemikiran distorsi ya, kalau kita mau bilang ya. Karena
kebiasaan itu habit ya, dibiasakan. Marah itu pun habit sebenarnya. Sesuatu yang dipersiapkan. Kita senang marah kan, memang mungkin ya bahan dasarnya dia sakit. Ataupun mungkin ada gejala apa di dalam benak pikirannya, ataupun di dalam raganya. Tapi esensi marah akibatnya akan lingkungan membentuk dia sehingga dia mempolaritas marah. Jadi kalau orang yang senang marah, hindari dia supaya dia jangan terpancing untuk marah. Itu. Sehingga dia juga terobati. Ini jadi nilai terapi buat orang itu sendiri dan juga buat Anda pun jadi aman kan orang itu gak marah-marah. Kita perlu tahu ya, perlu tahu sifat dari setiap apapun yang Allah kasih. Karena kita pun wajib tahu sifat Allah ternyata. Sifat wujud, sifat banyak ya dalam diri kita di bahasan yang pertama diri adalah termaktub ya jiwa, raga, hati dan ruh. Yang kesemuanya punya esensi kerja ya, effort kerja yang berbeda yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dia nggak bisa nyatu dalam versi zat. Tetapi dalam polaritas kerja bareng, nah itu nyatu namanya. Kita namanya kerja bareng menyatu kan. Anda jagonya montir, Anda jagonya nyetir kan. Montir belum tentu bisa nyetir kan, betul tidak? Enggak semuanya montir jagonya ternyata. Beberapa teman saya juga jago benerin benerin kendaraan ya, tapi kalau nyetir dia agak kagok gitu ya. Kita jadi ragu disetirin orang kayak gitu. Ada yang jagonya nyetir, tapi ketika mobil rusak dia nggak tahu cara benerin. Ada yang jagonya ngomando, ada yang jagonya lihat Gmap, ada yang jagonya menyenangkan orang lain. Tuh bisa bergabung kan, jadi menyatu. Itu kembali kepada esensi Esa. Jadi kalau dikatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu ahad. Orang mempersepsikannya ahad adalah satu. Kalau satu berarti dia masih banyak ekses yang mengikutinya. Contoh, 1 dibagi 2 bisa tidak? Bisa. 1 dibagi 1000 semakin banyak hasilnya. Berarti dia nggak satu. Yang disebut Esa ini. Karena salah mempersepsikan. Sama di Pancasila pun 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Seolah-olah Esa itu 1. Itulah kesalahan persepsi. Esa itu adalah menyatu. Menyatu artinya menjadi satu. Orang Jawa juga manunggal, setunggal itu 1 ya. Jadi menyatu sebenarnya. Mensetunggal gitu ya. Kira-kira gitulah. Dalam versi bahasa Jawa. Jadi manunggal, menyatu. Jadi jiwa, raga, hati dan ruh adalah menyatu. Itulah diri. Jadi ketika dibilang diri yang mana? Aku, ini saya ya, punya saya, mobil saya, rumah saya. Saya yang mana ini? Itu patut dipertanyakan. Anda seringkali kan menunjukkan kata saya hanya di dada. Apakah hanya seluas itu? Jadi kata saya di sini luas ya. Punya makna yang luas. Sama dengan kemelekatan tadi. Kemelekatan pun akan terjadi karena habit. Ya, karena kebiasaan setiap hari, setiap detik, setiap waktu, berjalannya waktu, dia merasa berperasaan yang sama, bahkan suatu ketika tensinya naik. Semakin bangga baik, tetapi terlalu bangga jadi ujub atau sombong. Ya, itu celah ya, kayak hemat sama pelit. Itu beda-beda tipis ya. Gitu. Terlalu hemat juga ya pelit namanya gitu. Pelit belum tentu hemat ya. Itu sifat kalau pelit. Gitu. Bawaan untuk karakter. Ya, hindarilah yang seperti itu. Nah, cara menghindarinya gimana untuk kemelekatan itu? Cara menghindari pertama adalah setiap mengatakan kata ini punya saya. Berarti Anda sudah musyrik kepada Allah. Sedangkan setiap apa yang ada pada kita yang Allah titipkan kepada kita. Makanya sebut titipan ya. Sebut amanat itu titipan. Itu akan ditarik, dikembalikan lagi. Harus dikembalikan. Anda dikasih amanat sesuatu, kembalikan kan? Itu harus dikembalikan apapun itu. Uang dikembalikan, barang dikembalikan, namanya amanat. Termasuk bagian daripada ruh kita juga harus dikembalikan. Kembali kepada alamnya masing-masing.
Jasad kembali kepada tanah, kepada unsur-unsurnya air, api, udara. Semua kembali kepada zat awalnya, zat dasarnya. Jiwa kembali kepada jiwa, ya. Ruh kembali kepada alam ruh, ya. Hati terurai kepada awalannya hati, pembentuk cahayanya dari mana. Semua itu adalah bagian yang tidak dapat dijadikan satu lebih unggul dari yang lainnya. Ya, semua punya keunggulan masing-masing. Yang tadi, ini jagonya nyetir, ini jagonya bongkar mobil, ini jagonya ngasih tahu pakai map, ini jagonya menghibur orang, ya. Seperti itu ya kira-kira ya. Dari jiwa, hati, ruh, dan juga raga. Semuanya penting. Karena jiwa tanpa raga nggak akan ada jiwa. Jiwa mau bernaung di mana kalau nggak ada raga? Jadi tetap harus ada unsur bahwa setiap itulah punya nilai kepentingan dan punya nilai kelebihan masing-masing. Nah itu kira-kira ya. Baik ya, cara menghilangkan kemelekatan tadi dengan cara apa? Setiap kita mengatakan ini punya saya, kasih koma dalam hati. Sesungguhnya milik Allah atau sesungguhnya milik Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah kecerdasan tak terbatas atau juga ruh tak terbatas, takut panjang, ya cara ngomongnya. Makanya di lebih singkat aja, ya mau Tuhan, mau Allah, Anda mau Allah, terserah. Oke, sesungguhnya milik Allah. Ya, jadi jangan langsung titik. Ya nggak mungkin misalnya kayak gini, kita, bos ambil nih bakso gua, kita lagi beli bakso ya, ambil bakso Allah, ya kan nggak mungkin. Bakso Allah. Iya kalau kata Allah doain bakso, cari bakso enak kali katanya gitu kira-kira. Artinya apapun itu kita kasih koma, ya, supaya nilai menduakan keberadaan Tuhan itu hilang, sirna. Dari mana? Dari perkataan kita. Karena perkataan adalah proyeksi dari pikiran. Pikiran adalah proyeksi dari jiwa. Jiwa adalah proyeksi dari ruh. Itu harus dihilangkan. Label-label itu harus dihilangkan. Oke? Dan yang kedua, misalkan dengan objek. Oke? Objek apapun ya. Misalkan takut-takut Anda terganggu oleh objeknya. Oke? Bisa kan? Anda terganggu oleh objeknya. Objek tiap hari nongol. HP bagus nih. HP-nya dari Samsung tiba-tiba punya Apple yang mahal gitu kan, gitu. Wah, seri terbaik, terbaru yang mahal. Padahal boleh dikasih. Ya, terserah itu mah ya. Boleh dikasihkan sama aja, yang penting punya ya. Tapi dibangga-banggain terus nggak? Nah, supaya objeknya ini setiap ngelihat barang itu Anda sebutkan dulu. Terima kasih Tuhan atas pemberianmu. Itu satu nilai ya. Allah juga sebenarnya nggak butuh pujian, nggak butuh nilai reaksi dari kita untuk mengembalikan dengan perkataan, enggak butuh, tetapi kita yang membutuhkan. Untuk apa? Untuk membenahi alam pikiran kita jadi tenang, jadi bersih, jadi mulia, raga kita jadi sehat dengan apa? Perbaiki perkataan kita. Karena kita adalah pikiran kita sendiri, berawal dari pikiran semuanya. Nah, hindari itu teman-teman ya. Jadi kemelekatan hilangkan mulai sekarang. Setiap melihat mobilnya bagus, terima kasih Tuhan atas pemberianmu. Nah, Tuhan dulu di nomor satu kan. Hadirkan Tuhan di dalam setiap kegiatan Anda. Hadirkan Tuhan dalam setiap apapun yang Anda ingin upayakan. Pertama, wujud dalam niat. Kedua, dalam wujud dalam tindakan. Ketiga, wujud dalam rasa. Kira-kira seperti itu ya. Sehingga kalau kita memang bisa dan mampu menstimulir atau memanunggalkan. Tadi ya, harus manunggal ya. Harus manunggal. Jadi satu seiring, setara, seharmoni. Sesuatu kalau sudah bisa harmoni, insya Allah ya, kita butuh harmoni dalam hidup kita ini, teman-teman. Jadi, dari mana datangnya harmoni itu? Datang dari diri kita sendiri. Mau atau tidak. 3 unsurnya, saudara. Berkehendak, atau mengambil tindakan, atau memulai, atau berkeinginan, sama aja. Yang kedua adalah belief. Belief system di dalam setiap benak manusia berbeda. Karenanya apa? Dari mana dia bisa belief? Karena dia mencari tahu. Ketika sudah tahu, dia akan believe. Bagaimana mungkin orang tidak tahu, dia bisa believe dan atau yakin? Tidak mungkin kan? Yang ketiga adalah siap menerima. Ini kadang-kadang ditanya gini, saya mau jadi orang kaya katanya. Oh, doanya setiap hari gue dengerin lu mau jadi orang kaya. Suatu ketika dia didudukan bersama para orang kaya. Dan para orang kaya itu berkata,
Gue ini punya utang banyak loh, hampir 3 miliar. Waduh gitu. Dia langsung ketakutan. Yang satu lagi bilang, gue ini hampir setengah triliun loh utang gue sampai sekarang. Wah, gue pusing gak bisa tidur. Wah, benar-benar. Lalu ditanyalah orang yang tadi berniat berdoa menjadi orang kaya, ditanya, kamu masih menjadi orang kaya? Enggak. Artinya apa? Anda ingin menjadi sesuatu, Anda harus siap. Jadi kalau Anda belum siap, nggak bisa sesuatu keberkahan itu atau keberlimpahan itu akan datang kepada Anda. Ya, apa-apa itu jabatan, tanggungan apapun, ya, amanat apapun, Anda harus siap. Kalau nggak siap, nggak akan pernah terjadi. Tuhan turunkan itu buat Anda, karena dianggap Anda tidak mumpuni atau tidak masuk dalam kategori atau karakteristik ataupun ciri-ciri ataupun persyaratannya ilahi kepada Anda. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi Anda harus siap. Belief systems dibenahi ya. Dan juga berkehendak yang baik. Jadikan itu afirmasi. Setiap keinginan jadikan afirmasi ya. Nanti kita bahas di video berikutnya ya. Intinya apa yang harus Anda persiapkan agar kemalakatan itu tidak mengganggu, karena dia ada punya nilai musyrik. Kalau di Islam adalah musyrik la syirka billah. Itu dosanya besar sekali. Kalau bicara dosa ya, kita nggak usik-usik masalah dosa sebenarnya. Nanti kita belajar tentang dosa ya. Jadi Anda jangan pernah takut dengan sakralisme yang otak kita bahwa itu dosa, haram, halal, neraka, surga. Pusing dengan cara itu. Kita jangan pusing. Kita harus happy. Oke? Plus dulu. Gitu, kita harus happy. Kita harus jadi orang yang terbuka, happy, open system, open minded, oke? Sehingga kita menjadi kebangkitan ya. Kalau bahasa orang lain mungkin satori, itu kebangkitan. Silakan hilangin pendeman-pendeman ataupun samskara dalam jiwa kita. Hal-hal yang terkait dengan masa lalu hilangin, karena masa lalu akan menjegal, memberatkan perjalanan ke depan. Hingga jadi ingin bersih seperti apa? Mematikan sesuatu. Jadi mati nggak selalu mati, ya. Artinya menghindari atau meniadakan sesuatu juga mati sebenarnya. Ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita discuss hari ini, saya masih satu arah ya discussnya, karena kita belum live, belum ada interaktif antara Anda dan saya. Kalau channel TikTok yang sudah bisa live, saya bisa interaktif ya. Berhubung sampai sekarang belum ada ya, jadi teman-teman bantu juga TikToknya Coach Bip ya, supaya saya bisa cepat-cepat live, minimal ada 1.000 follower. Jadi bantu juga supaya bisa cepat aktif ya. Sebenarnya saya malas nih minta bantuan gini ya. Saya jarang-jarang nih minta bantuan subscribe atau apa, saya nggak pusing karena apa? Itu nilainya dari Tuhan. Tapi kalau Anda terketuk ya, udah kepaksa terdengar ya, mendengar ya, tolong bantu ya. Gitu. Supaya kita bisa live ya, bisa interaksi langsung ya. Bisa interaksi dan interaktif. Anda bisa tanya, bisa saya jawab langsung. Anggap aja Zoom meeting ya. Seperti itu ya. Oke, baik ya. Apa yang sudah saya paparkan di kesempatan materi kemelekatan ini semoga membawa keberkahan, kebaikan, dan juga membawa mindset yang lebih baik lagi sehingga menjadikan kita pribadi-pribadi yang super. Oke? Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.